Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati, wabil khusus dumateng Syekh Murabbi Rohina Kiai Haji Muhammad Sobi Al-Mu'ayyad Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasiin dan Ketua Ma'had Yayasan Ma'had Tarbiyatun Nasiin yang kami hormati, Kepala Sekolah SMK Tarbiyatun Nasiin Bapak Lukmanul Hakim yang saya hormati, dan seluruh Dewan Guru SMK Tarbiyatun Nasiin yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi melanjutkan ngaji Ramadan SMK Tarbiyatun Nasiin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Siyam yang saya baca dari kitab Fikih Wadih juz 2, yang mana kitab Fikih Wadih ini diajarkan kepada anak didik kami di SMK Tarbiyatun Nasiin untuk memadukan pengetahuan teknologi dan keagamaan, sehingga output siswa yang kami keluarkan di samping berilmu teknologi juga mempunyai kemampuan pengetahuan beragama yang mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunaken fi shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Perkara yang disunahkan di dalam puasa Ramadan ada 3. Rupane takjilul fitri ngege ing buka. Fatafturu mongko buka sapa sira ba'da ghurubi syamsi ing dalem sakwuse surupe srengenge mubasyaratan. Kesunahan puasa yang pertama yaitu menyegerakan berbuka setelah masuk waktu maghrib. Takjilul fitri di sini menyegerakan membatalkan puasa. Baik disunahkan dengan 3 kurma ketika ada, ketika tidak ada dengan minuman yang manis, bisa teh dan lain sebagainya sesuai dengan selera. Ketika tidak ada bisa dengan air putih, kemudian menjalankan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru berbuka puasa, makan dan lain sebagainya. Itu maksudnya takjilul fitri. Bukan berarti takjilul fitri itu setelah masuk sholat maghrib adzan langsung makan dulu, ya nggak apa-apa. Cuma ya di sini itu menyegerakan membatalkan puasa. Yang nomor 2, takhirus sahuri, ngakhiraken mangan sahur. Fatakulu mongko mangan sapa sira masalan kelawan umpamane nahwa saati salisati wa nisfi sabahan. Kesunahan yang kedua di dalam puasa Ramadan yaitu mengakhirkan makan sahur. Ini sunnah. Tujuannya adalah agar ketika makan sahur ini di akhir waktu, maka ketika masuk waktu siang ini masih tetap bertahan, tetap kenyang,
Berbeda ketika sahur jam 12 atau jam 1. Nanti pagi jam 7 ini sudah lapar kembali. Nah, kesunahan mengakhirkan makan sahur. Nah, untuk mendapatkan kesunahan makan sahur ini diperlukan niat. Niat makan sahur sunnah lillahi ta'ala agar mendapatkan kesunahan, sehingga bisa dibedakan dengan makan biasa, sarapan biasa. Nomor 3, hifdzul lisani. Hifdzul lisani ngrekso lisan anil kadzibi saking goro, wal ghibati lan ngrasani, wa nahwihi lan sepadane kadzib wal ghibah. Yang nomor 3, kesunahan dalam puasa Ramadan yaitu menjaga lisan dari ucapan bohong atau menggunjing atau yang lainnya seperti hasud atau mengadu domba, namimah yang ditimbulkan dari lisan. Karena kadzib, ghibah, namimah dan sebagainya ini bisa membatalkan puasa, sehingga puasa itu hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus, tapi kualitas puasanya itu tidak ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Secara syariat sah karena dia tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kualitas nilai puasanya ketika lisannya tidak dijaga, ini akan berkurang. Maka banyak sekali di antara kita yang berpuasa cuma berpuasa hanya menahan lapar dan haus, karena kita tidak menjaga lisan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa, seperti berbohong, menggunjing atau ghibah atau mengadu domba dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan, sehingga puasa kita ini di samping secara syariat sah, secara kualitas ini mendapatkan pahala karena kita menghindari hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari puasa tersebut seperti kadzib, ghibah dan namimah. Itulah 3 hal yang disunahkan di dalam puasa Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat, menjaga lisan dari kadzib, berkata bohong, dan ghibah atau menggunjing, ngerasani, gosip, membuli, atau namimah, adu domba dan lain sebagainya. Ini adalah kesunahan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Muftiratus shaumi utawi iki iku kang batalaken poso. Al asya utawi suwiji-wiji allati tuftiru kang batalaken as-shaima ing wong kang poso apa samaniatun. Al asya utawi suwiji-wiji allati tuftiru kang batalaken apa asya as-shaima ing poso iku samaniatun ana 8. Ai huwa dukhulu syai'i manjinge suwiji-wiji ilal jaufi maring jauf, maring weteng atau masuk pada tubuh, bil akli kelawan mangan au ghairihi utawa liyane akli, amdan kelawan moho. Dadi perkara yang membatalkan puasa ada 8.
Yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh, seperti makan atau yang lainnya, dengan catatan hal ini dilakukan dengan sengaja. Memasukkan sesuatu pada tubuh ada kalanya dimasukkan pada hal tempat yang pada umumnya, seperti dimasukkan di dalam mulut, telinga, hidung, jalan belakang, jalan depan. Itu pengadatannya ketika dimasuki sesuatu, ini bisa membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Jadi malah ketika ada orang pagi-pagi dia tidak ingat kalau dia puasa, sehingga dia lupa, akhirnya sarapan sampai habis 1 piring minum, kemudian dia ingat, maka puasanya tidak batal karena dia melakukan dalam keadaan lupa, dan itu termasuk rizki dari Allah. Makanya fala yafturu mongko ora batal apa as-shaimu wong kang poso iza akala ing dalem nalikane mangan sapa shaim syai'an ing suwiji-wiji nasian hale lali. Berarti orang yang berpuasa ketika makan dalam keadaan lupa ini tidak membatalkan puasa, meskipun itu banyak. Tapi ketika makan disengaja sedikit atau banyak, ini membatalkan puasa. Contoh, ada sisa makanan pada waktu sahur yang ada pada gigi, di siang hari keluar. Nah, kemudian sisa makanan ini langsung ditelan dengan sengaja, meskipun sedikit, ini tetap membatalkan puasa. Catatannya. Yang nomor 2, ta'ammudul qai'i, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa, mengeluarkan sesuatu benda dari perut melalui mulut dengan cara sengaja atau dipaksa. Entah dengan dilogok seperti ini, akhirnya keluar, ini bisa membatalkan puasa. Berbeda ketika keluar dengan tidak sengaja, dengan sendirinya, tanpa ada tubuh ini tidak bisa mengkontrol sehingga keluar dengan sendirinya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian al-jima'u, jima' berhubungan suami istri di siang hari, ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, jima' ini berhubungan suami istri di siang hari dilakukan dengan cara sengaja. Ketika lupa ya nggak apa-apa. Jima' di siang hari, berhubungan suami istri pada waktu puasa bulan Ramadan, dia berhubungan istri karena lupa dia kalau dalam keadaan puasa ya nggak apa-apa, itu merupakan rizku minallah. Tapi nggak keblacut, nggak lali, kenemenen, sampai lali seperti itu kan ya, kenemenen. Tapi ya mungkin juga terjadi dan sangat mungkin. Ini membatalkan puasa. Al-istimna'u, yang nomor 4, al-istimna'u, amre ngetokaken mani. Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki ataupun orang perempuan, baik dilakukan dengan halal ataupun dengan haram. Dengan halal berarti dikeluarkan dengan yang mengeluarkan istrinya, dipaksa terus keluar, ini membatalkan puasa. Atau dengan